warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Rojul Fadilah MC MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir program studi PIAUD 3B serta teman-temanku kelas 3B PIAUD yang berbahagia. Pada siang hari ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan pendidikan sosial dalam tafsir Al-Quran. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 untuk memperkenalkan diri, beserta anggota kelompok yang akan bertugas pada siang hari ini. Saya sendiri, Siti Khairunisa, bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua ada Saudari Rifka Anissa sebagai pemateri. Yang ketiga ada Saudari Rifkatul Ma'rifah sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Saudari Dewi Septiana sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita memasuki pada sesi presentasi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya dari Rifka Anissa, kemudian Rifkatul Ma'rifah, dan Dewi Septiana. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Dari yang pertama, yaitu pengertian pendidikan sosial. Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi latihan dan mendapat imbuhan kata pen, sehingga pendidikan berarti suatu usaha kegiatan dalam proses pembelajaran. Sosial berasal dari bahasa Latin, socius yang berarti bersama. Pendidikan sosial menurut Nasih Ulwan adalah pendidikan sejak kecil agar terbiasa mengerjakan dan menjalankan adab sosial yang baik dan dasar-dasar psikis yang mulia dan bersumber pada akidah Islamiyah yang abadi dan perasaan keimanan yang mendalam, agar di dalam masyarakat nanti ia tampil dengan pergaulan dan adab yang baik. Tujuan pendidikan sosial. Tujuan umum pendidikan sosial dalam pandangan Al-Syaibani adalah untuk pembinaan masyarakat Islam dengan mengembangkan aspek spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Objek pendidikan sosial. Yang pertama, akal atau perasaan. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kebudayaan. Pertama, adanya pendidik. Yang kedua, adanya peserta didik. Yang ketiga, adanya materi pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Pendekatan dalam pendidikan sosial dilihat dari segi sasarannya. Yang pertama, pendekatan mentalistik, dan yang kedua, pendekatan kondisional. Dilihat dari segi pelaksanaannya. Yang pertama, pendekatan memaksa, yang kedua, menyesuaikan, dan yang ketiga, mendorong. Urgensi pendidikan sosial menurut Ustadz Hasan Hafiz. 1. Mempersiapkan anak agar dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, yakni agar ia mempunyai kecakapan atau keterampilan. 2. Mempersiapkan anak untuk mampu berkecimpung di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, membekali anak dengan ide yang sangat baik dan kebiasaan-kebiasaan mulia untuk dapat hidup di masyarakat. 4. Memberikan pengertian pada anak tentang hak-hak dan kewajiban yang harus dijaga dan dilaksanakan. 5. Meningkatkan kehidupan bernegara dan membina generasi penerus yang bertanggung jawab dan mempunyai nasionalisme yang tinggi. Metode dan strategi pendidikan sosial. Menurut Abdullah Nasih Ulwan, A. Penanaman dasar psikis yang mulia antara lain 1. Takwa, 2. Persaudaraan, 3. Kasih sayang, 4. Mengutamakan pemberian maaf, 6. Keberanian. B. Memelihara hak-hak orang lain, C. Melaksanakan adab-adab sosial, D. Pengawasan dan kritik sosial. Selanjutnya, pendidikan sosial dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh,
Allah mencintai orang yang bertawakal. Poin-poin pendidikan sosial dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 ini yang pertama yaitu perintah untuk bersikap lemah lembut, yakni usaha untuk menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, kepedulian, dan toleran. Yang kedua yaitu perintah untuk menjadi orang yang pemaaf, sifat yang mengandung nilai kemanusiaan dan pengorbanan yang tinggi di dalam pendidikan sosial sangat terkait sekali dengan pertimbangan kemanusiaan. Poin yang ketiga yaitu musyawarah, perkembangan sikap yang dituntun seseorang di dalam bermasyarakat untuk menjadikan dirinya memiliki eksistensi hidup di dalam bermasyarakat. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Poin-poin pendidikan sosial dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134 ini yang pertama yaitu perintah untuk berinfak, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu. Yang kedua, menahan amarah dan pemaaf. Yang ketiga yaitu senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Pendidikan sosial dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Poin-poin pendidikan sosial dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71 ini yang pertama yaitu perintah untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga yaitu senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kekurangan serta kelebihan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.